Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dari bilangan berpangkat atau eksponen. Berikutnya adalah materi bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Yang kita kenal biasanya adalah ada akar 9, berapa nilainya? Akar 9 3 ya. Akar 20, akar berapa ya? 81 9. Oke. Lalu bagaimana hubungan bilangan pangkat dengan bentuk akar atau akar? Untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N-nya itu harus lebih besar 0, maka didefinisikan A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi bacanya ini jangan lupa subscribe dan bacanya ini akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, kalau ada A pangkat 1/3, artinya nilai M-nya adalah 1, sedangkan N-nya adalah 3, itu ya. Sehingga ditulis akar pangkat N-nya 3 dari A pangkat M-nya 1. A pangkat 1. Seperti itu. Contohnya. Oke, kita ke contohnya. 9 pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1. Atau akar, kita ketahui bahwa ketika pangkatnya 1, 9 pangkat 1 itu kan 9 ya. Itu nilainya 9. Sedangkan akar pangkat 2, jadi khusus untuk nilai dari N sama dengan 2, jadi N-nya ketika nilainya 2, maka angka 2 tidak perlu ditulis, langsung akar A pangkat M. Seperti itu ya dalam bentuk ini. Sama di soal nomor 1 ini. Akar pangkat 2 dari 9 pangkat 9 pangkat 1 tidak perlu ditulis. Terus akar pangkatnya itu 2 juga tidak perlu ditulis. Atau akar 9 sama dengan 3. Untuk soal nomor 2, 27 pangkat 1/3. Jadi M-nya adalah 1, N-nya 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 27 pangkat 1. Ya, pangkat 1, M-nya 1. Maaf ya, M-nya M-nya berapa? M-nya 1, sedangkan N-nya 3. N-nya 3. N-nya 3. Akar pangkat 3 dari 27 pangkat 1. Akar 27 pangkat 1, 27. Satunya akar pangkat 3 dari 27 berapa? Oh, 3 ya hasilnya. Contoh yang ketiga, 5 pangkat 2/3. M-nya 2, sedangkan N-nya 3. Jadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Oke, seperti itu. Kalau yang nomor 4, 6 pangkat 2/7 sama saja dengan akar pangkat 7 dari 6 pangkat 2. Nah, nomor berapa ini? 5. Ini nomor 5 ya. Nomor 5, 2 akar X pangkat 3 dikalikan 3 akar pangkat 5 dari X pangkat 4. Nilainya bagaimana? Kita ketahui di angka 2 ini. Angka 2 ini kan angka yang tidak ada akarnya. Berarti kita kalikan dulu ya. 2 kali 3. Oke. Akar pangkat 3, akar X pangkat 3 dikalikan dengan akar pangkat 5 dari X pangkat 4. Ini akar X pangkat 3 kita buat dalam bentuk pangkat adalah X pangkat 3/2. Di sini ada angka 2 tapi tidak ditulis ya. Terus X akar pangkat 5 dari X pangkat 4 itu adalah X pangkat 4/5. Oke, kita ketahui bahwa dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah sama, yaitu X, maka pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi 6X pangkat 3/2 tambah 4/5. 3/2/5 adalah 6X 23/10.
Lalu sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama bentuknya perkalian, sifatnya perkalian. Kalau ada perkalian bilangan akar, di mana pangkat akarnya sama-sama n, ini sama-sama n, maka hasilnya juga sama-sama n pangkatnya. Tinggal yang bilangan di dalam akarnya itu dikalikan. Nah, seperti itu ya. Contohnya, nih, akar pangkat 3 dari 25 kalikan akar pangkat 3 dari 5. Oke, pangkatnya 3, akar pangkatnya yang di dalamnya dikalikan 25 kali 5, 125. Akar pangkat 3 dari 125. Iya, 5 ya, betul. Nomor 2, akar 12. Oh, angka 12 ini di sini ada angka 2 ya, tidak perlu ditulis ya. Angka di sini angka 2 tapi tidak perlu ditulis. Ini maksudnya angka 2 di situ. Tanpa ditulis sudah menunjukkan angka akar pangkat 2 atau akar saja disebutnya. 12 itu kan 4 kali 3 ya. Oke, 4 kali 3. Gunakan sifat yang atas, ini dibalik ya. Dari sebelah sini ke sebelah kanan ke sebelah kiri ya. Akar 4 kalikan akar 3. Akar 4 sendiri nilainya 2. Akar 3 ya tetap akar 3. Jadi hasilnya 2 akar 3. Oke, betul. Nomor 3, akar 2x dikalikan akar 8y. Sama dengan yang di dalam akar dikalikan 2x kalikan 8y. 2 kali 8, 6. 16. X kalikan Y, XY. Akar 16, 4. Akar XY, ya akar XY. Seperti itu ya. Ini bentuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua, itu dibagi. Kalau tadi dikali sekarang dibagi. Intinya di bentuk pangkatnya harus sama ya, sama-sama N ya. Sama-sama N. Kalau 3 ya semua 3, hasilnya 3. Tinggal nanti bilangan yang di akar itu dibagi. Oke, contohnya. Ini contoh nomor 1 kan akar pangkatnya sama-sama 3 ya, hasilnya pasti akan 3 semua ya, akar pangkat 3 ya. 54 dibagi 2, nah, 54 langsung dibagi 2. Berapa? 27 ya, akar pangkat 3 dari 27? 3, oke betul. Yang lanjutnya nomor 2, dibalik nih ya, akar dari sebelah ini, kanan ke sebelah kiri, nomor 2. Akar dari seperempat, akar dari seperempat berapa? Ya, akar 1 dibagi 4, akar 1 dibagi 4, akar 1 dibagi akar 4. Nah, kan balik kan dengan yang itu sifatnya. Jadinya akar 1, 1, akar 4, 2. Berarti 1 per 2. 1 per 2 udah setengah. Oke, seperti itu. Kalau masih bingung, diulang lagi. Pada menit berapa, silakan diulang. Lanjutnya sifat yang lain. Yang ketiga, penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan yang perlu ditekankan di sini tidak hanya akar pangkatnya yang sama, tapi di sini yang harus sama, akar pangkatnya sama dan bilangan yang di dalam akar itu sama. Kalau tidak sama bagaimana? Gunakan sifat yang pertama tadi, jadikan untuk bilangan yang di dalam akar sama gitu ya. Seperti sifat yang pertama tadi. Oke, ini karena sama-sama nanti hasilnya juga sama ya, akar pangkat n dan dari A, akar pangkat N dari A, itu sama-sama. Kalau ada bilangan di depannya, dijumlahkan dengan akarnya sama, misalkan P, akar pangkat N dari A ditambah Q, akar pangkat N dari A, ya sama saja P-nya ditambahkan dengan Q. Di belakangnya masih ada akar pangkat N dari A-nya. Oke, contohnya bagaimana? Ini contohnya 10 akar pangkat 3 dari 5 ditambahkan 20 akar pangkat 3 dari 5. Oke, ini sama-sama akar pangkat 3 dari 5. Ini juga sama ya, maka hasilnya juga sama akar pangkat 3 dari 5. Oke, tinggal 10 ditambahkan 20, 30. Nomor 2, 30 akar X ditambah 5 akar X. Ya, 30. Ini akar pangkatnya juga sama ya, akar X ini ya. Oke, 30 tambah 5, 35. Wah, mudah ya. Nomor 4, sifat yang keempat. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Kalau pengurangan bagaimana? Ya sama. Kuncinya di akar pangkatnya dan bilangan yang di dalam akarnya harus sama. Di sini sama-sama akar pangkat N dari bilangan yang di akar itu A. Berarti P-nya dikurangi dengan Q. Oke, contohnya ini. Contohnya akar 10 akar pangkat 3 dari 5 dikurangi 20 akar pangkat 3 dari 5. Ya, 10 dikurangi 5 min 10.
Yang kedua 10 akar X dikurangi 5 akar X, ya 30 dikurangi 5 ya, hasilnya 25. Mudah ya. Adakah lagi sifatnya? Sifat berikutnya perpangkatan. Oh, perpangkatan. Kalau akar pangkat N dari A dipangkatkan M bagaimana? Sama saja dengan A pangkat M per N. Contohnya nih, akar pangkat 3 dari 5 dipangkatkan 6. Ya sama saja dengan M 6 dibagi 3 atau 6M dibagi N ya, 6 dibagi 5 pangkat 6 bagi 3, 6 bagi 3 2, 5 pangkat 2 25. Nomor 2, akar pangkat 5 dari 16 dipangkatkan 5 lagi. Oke, dipangkat 5 sama saja berarti 16 dipangkatkan 5 per 5, 5 per 5 1, 16 pangkat 1 16. Nah, seperti nomor 3, akar X dikuadratkan. Akar X kuadrat sama aja dengan X pangkat 2 per 2 kan? X pangkat 1, X pangkat 1 hasilnya X. Sifat yang keenam, pendistribusian ya. Di situ ada ini ya, suku-suku yang berbeda. Ini yang sama hanya di akar pangkatnya ya. Akar pangkatnya itu dibuat sama. Hasilnya juga nanti akar pangkatnya sama. Ini kuncinya di sini, akar pangkatnya harus sama. Sedangkan untuk yang dibilang di dalam akar itu boleh berbeda. Oke ya. Jadi yang sama itu harus akar pangkatnya. R akar pangkat N dari A dikalikan P akar pangkat N dari B plus minus Q akar pangkat N dari C. Itu sama dengan ya R-nya dikalikan dengan P, terus R-nya dikalikan dengan Q. Tinggal sini simbolnya plus atau minus sesuai dengan soalnya. Contoh, nih 2 akar pangkat 3 dari 2 dikalikan 6 akar pangkat 3 dari 3 dikurangi 7 akar pangkat 3 dari 4. Nah, 2 ini dikalikan dengan 6 ya, dikalikan 6 hasilnya. Terus 2 yang di dalam akar kalikan dengan 3. Nah, 2 kali 3 2 kali 6 akar pangkat 3 dari 2 kali 6. Berikutnya ini dikalikan dengan belakang. Berarti 2 kalikan 7 akar pangkat 3 dari 2 yang di dalam akar kalikan 4 yang di dalam akar. 2 kali 6 itu kan 12. 2 kali 3 6. Terus 2 kali 7 14. 2 kali 8 8. Seperti itu ya. Oke, nomor yang kedua. Wah, nomor kedua ini masih contoh yang atas ya. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe kan tidak. Jangan lupa subscribe kan tidak. Oke, selanjutnya merasionalkan bentuk akar. Oke, dalam merasionalkan bentuk akar, pertama apabila didapatkan bilangan pecahan dengan penyebutnya bentuk akar, maka dapat disederhanakan atau dirasionalkan dengan mengalihkan bilangan 1 terhadap bilangan pecahan tersebut. Tetapi bilangan pecahan di sini, bilangan satunya ini ada bilangan yang dibentuk dari bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari akar tersebut, terutama pada penyebutnya. Lalu bentuk-bentuk sekawan apa saja? Yang pertama bentuk sekawan kalau ada akar B, sekawannya apa? Ya akar B. Kalau ada bentuk akar A ditambah akar B, bentuk sekawannya akar A dikurangi akar B. Kalau ada bentuk akar A dikurangi akar B, bentuk sekawannya akar A ditambah akar B. Yang di sini adalah lawannya ya, lawannya. Sekawan itu maksudnya lawan. Kalau ini bentuknya ini. Jadi kalau plus dirubah menjadi min itu ya. Kalau min berubah menjadi plus atau kebalikannya gitu kan ya. Terus bentuk yang berikutnya A dikurangi akar B, sekawannya apa? Ya A ditambah akar B. Awalnya min jadi plus. Jadi kalau ada A ditambah, misalkan ditambah akar C, sekawannya apa? Sekawannya adalah A. Kalau plus jadinya min ya, min akar C. Nah, itu seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Bukan kira-kira ya, betul sekawan. Kalau namanya sekawan seperti itu.
Sekarang ke bentuk-bentuknya. Oke, bentuk-bentuk ke bentuk akar. Kalau di sini adalah bentuk rasional A per akar B. Nah, bagaimana kalau soalnya sederhanakan A per akar B? Ini dikalikan dengan bilangan 1 yang sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya di sini kan akar B. Kita hilangkan akarnya dengan cara dikalikan 1, di mana bilangan 1 itu terbentuk dari sekawan dari akar B, yaitu akar B per akar B. Bilangan 1 kan kalau 1 itu sama dengan suatu bilangan dibagi dengan suatu bilangan, X dibagi X 1, 100 bagi 100 1, 1 juta bagi 1 juta 1 gitu kan. Kalau bentuknya akar ya sama akar B dibagi akar B ya 1 gitu kan. Tapi yang 1 itu dibentuk dari sekawan dari penyebutnya gitu ya. Coba kita lihat di contohnya. Nih, nomor 1, 2 akar 3. Berarti kita harus menghilangkan akar 3, merasionalkan akar 3 di penyebut. Itu caranya dikalikan dengan akar 3 kalikan akar 3 ini. Akar 3 kalikan akar 3, sekawan dari akar 3 kan akar 3. Berarti akar 3 berakar 3. Dikalikan 2 kalikan akar 3. 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9 kan? Akar 9 berapa? 3. Kemudiannya kayak gitu ya. Jadi 2 per 2 akar 3 per 3. 2 akar 3 per 3. Kita bisa menuliskan 2 per 3 akar 3. Seperti ini. Nomor 2. 11 per 5 akar 3. Bagaimana? Ya kalikan sekawan dari penyebutnya. Penyebut ini kita bisa ambil 5 akar 3 sebenarnya ya. Tapi kita gunakan sederhananya kan akar 5, akar 3 per akar 3 yang ada akarnya saja ya. Jadi sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Ini kalikan 1, 1. 11 kalikan akar 3, 11 akar 3. 5 kalikan akar 5 akar 3 kalikan akar 3. Akar 3 sendiri dikalikan 3 kan jadi 3 ya. Masih dikalikan 5, hasilnya berarti 5 kali 3 gitu kan. Jadi 11 akar 3 per 5 kali 3. 5 kali 3 itu nilainya 15. Jadi 11 akar 3 per 15. Ditulis 11 per 15 akar 3. Nomor 3. Akar 2 per 5 akar 3. Akar 2 per 5 kali akar 3. Ini ya sekawannya dari akar 3 juga ya. Kalikan 1, 1. Wah, ini yang di pembilangnya adalah bentuk akar, nggak masalah. Ini kan sifatnya akar. Dikalikan akar kan yang bilangan di dalam akar itu harus dikalikan kan ketika pangkat akarnya itu sama. Ya 2 kali 3 per 5 akar 5 kali 3 ini ya. 2 kali 3 6 ya. Akar 6 per akar 15. Kalau kita tulis menjadi pecahan campuran di depan akar 6 itu kan ada angka 1 sebenarnya. Berarti 1 per 15 akar 6. Kalau terlalu cepat diulang lagi ya. Bentuk yang kedua. Oke, merasionalkan bentuk yang kedua. Kalau penyebutnya tidak hanya satu suku. Kalau tadi kan hanya satu suku, satu akar saja. Ini ada 2 akar, bagaimana? Sama, kalikan dengan sekawannya. Yang di penyebutnya di sini sekawan dari akar A ditambah akar B kan positif dijadikan negatif kan, atau penjumlahan dijadikan pengurangan. Akar A dikurangi B, akar A dikurangi akar B, akar A dikurangi akar B. Dikalikan 1 biar 1 ya sama, dikalikan dengan akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Kayak gitu ya. Contoh. Yang pertama, rasionalkan 2 per akar 3 ditambah akar 2. Wah, ini berarti kalikan dari sekawan ini. Sekawan dari akar 3 tambah akar 2. Bilangannya akarnya sama, hanya simbolnya, tandanya berubah dari tambah jadi kurang ini ya. Jadi ini sekawannya ya. Ini sekawannya. Oke, udah sekawannya tinggal dikalikan akar 3 dikurangi akar 2 per akar 3 dikurangi akar 2. Ini kalikan 1, 1, yang ini kalikan sini. Jadi 2 kalikan akar 3 dikurangi akar 2, akar 3 tambah akar 2 kalikan akar 3 dikurangi akar 2. Ini tetap pembilangnya, kita catat yang berikutnya penyebutnya. Akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 kalikan min akar 2, min akar 6. Terus akar 2 kalikan akar 3, plus akar 6. Nah, plus akar 2 kalikan min akar 2, min 2, gitu kan. Oke, ini dicoret, coret, terus 3 dikurangi 2 berapa? 1 kan, berarti masih sama dengan pembilangnya. 2 kalikan akar 3 dikurangi akar 2. Nomor 2. 2 per 2 akar 3 ditambah
akar 2. Wah, maka kita harus mencari sekawan dari penyebut itu. Sekawannya tadi tandanya dirubah ya, dari positif menjadi negatif. Kalau 2 akar 3 tambah akar 2, berarti 2 akar 3 kurangi akar 2 sekawannya. Ini tinggal dikalikan satu-satu. Ya, coba kalikan satu-satu. Terus yang bawah ini juga dikalikan satu-satu. Ya, ini kalikan ini. 2 akar 3 kalikan 2 akar 3 berapa? 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 3, 3. 4 kali 3, 12 ya, ini ya. Terus ini 2 akar 3 kalikan min akar 2. Min akar dikalikan akar berarti min ya, min. Terus akar 3 kalikan akar 2, akar 6 berarti min akar 6. Terus berikutnya nih. Positif akar 2 kalikan 2 akar 3. Berarti positif 2 akar 6. Oke. Akar 2 dikalikan min akar 2. Berarti 2 ya. Oke. Sekarang kita coret yang ini, 2 akar 6-nya. Terus 12 dikurangi 2 berapa? 10 ya. 12 dikurangi 2, 10. Oke, 2 dengan 10 kita hilangkan ya. Jadinya 2 akar 5 per 2 akar 3 dikurangi akar 2 per 5. Bentuk yang ketiga, wah banyak sebenarnya bentuknya ya. Ini disebutkan di video ini hanya 3 saja. Anda bisa mengembangkan lagi bentuk untuk akarnya tergantung dari penyebutnya. Intinya sekawannya itu kalau tandanya positif jadi negatif, negatif jadi positif di tengahnya. Bentuk yang ketiga, C per A ditambah akar B. Nah, ini tanda tambah jadi negatif atau kurang ya. Jadinya adalah A dikurangi akar B. Jadi bilangannya sama, tandanya yang berubah. Jadi kalikan dengan situ. Jadi sekawannya. Contohnya ini 2 per 1 tambah akar 2. 2 per 1 akar 1 ditambah akar 2 itu sekawannya kan 1 dikurangi akar 2. Tanda tambah jadi tanda kurang ya. Oke, tinggal kalikan satu-satu sampai sini sudah. Ini penyebutnya tetap ya. Pembilangnya tetap, penyebutnya kita kalikan satu-satu ini ya. 1 kali 1, 1. 1 kalikan min 2, min 2. Plus 2, plus akar 2 kalikan 1, plus akar 2. Plus akar 2 kalikan min akar 2, min 2. Oke, ini dicoret. Terus 2 dikurangi 2. 1 dikurangi 2. Min 1. Min 1 dibagi dengan atas ya, min 2 ya. Min 2 kalikan 1 kurangi akar 2. Ini kalikan 1 ya. Min 2 kalikan 1, min 2. Min 2 kalikan min akar 2 positif. Harusnya sini 2 akar 2. Oke, kayak gitu ya. Terus yang kedua, akar 2 dibagi 1 ditambah akar 2. Oke, ini masih sama ya. Yang membedakan adalah di pembilangnya, bentuknya akar. Kalau bentuknya akar ini sama saja. Ini kalikan satu-satu ya. Ini kalikan satu-satu nantinya seperti itu kan. Oke, jadi 1 ini akar 2-nya dihilangkan. 1 dikurangi 2 min. Berarti sini harusnya ada min akar 2 kalikan 1 min akar 2. Nah, kayak gitu ini ya. Nah, ini dikalikan ini ketemunya min akar 2. Min akar 2. Min akar 2 dikalikan min akar 2 plus 4. Oke, seperti itu hasilnya. Masih banyak ya bentuknya, tinggal dilihat di penyebutnya. Ini sebagai jangan lupa subscribe, like, dan